Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, Bang Goden. Sebelum kita berdiskusi bagaimana kita mencegah BUMN jadi sapi perah, kita akan mencoba mendengarkan bagaimana pemikiran dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi. Kita sudah terhubung dengan peneliti Formapi lewat saluran telepon, Lusius Karus. Bung Lusius, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leonard. Ya, Bung Lusius, terkait dengan RUU BUMN sudah diserahkan oleh DPR kepada pemerintah. Saya termasuk dari sekian orang yang surprise karena banyak RUU lain yang kita tidak tahu bagaimana nasibnya, tapi yang ini ternyata sudah diserahkan. Banyak orang mengatakan kalau RUU ini disetujui jadi undang-undang, ini akan membuat kita mundur. Menurut Anda seperti apa, Bung Lusius? Pertama sih memang patut dicurigai betul ketika kemudian ada RUU yang dengan begitu semangat diusulkan, diproses oleh DPR gitu ya, untuk segera dibahas. Seperti yang Leonard bilang tadi, banyak RUU lain yang tidak jelas nasibnya. Dan RUU BUMN ini saya kira salah satu yang mesti sejak awal kita curigai sebagai RUU yang memang kemudian dibahas dengan misi tidak semata-mata demi RUU atau ketersediaan regulasi terkait BUMN gitu ya, tapi ada hal lain yang kemudian lebih penting atau lebih menarik bagi DPR yang membuat mereka kemudian terlihat begitu semangat untuk melakukan pembahasan terhadap RUU ini. Ya. Oke, katakanlah kita abaikan dulu apa motif dari anggota Dewan. Tapi kalau kita melihat isi dari RUU BUMN itu, apa betul dikatakan kalau itu disetujui jadi undang-undang, maka BUMN kita kembali menjadi sapi perah. Menurut Anda seperti apa, Bung Lusius? Ya, kalau di draftnya kan sudah seperti itu, gitu. Tapi kan draft ini kan itu yang nanti akan dibahas dan bisa jadi memang akan banyak perubahan. Tapi kalau semua fraksi nampak sepakat dengan apa yang ada di dalam draft itu, saya kira bukan tidak mungkin kalau disahkan memang betul-betul RUU ini kemudian memang disiapkan untuk jadi lahan perahan gitu ya. Wow. Saya kira juga terlihat betul bagaimana nafsu DPR untuk kemudian mengontrol semuanya gitu ya. Tidak kemudian cuma elit-elit lembaga penting di negara ini yang perlu di fit and proper test oleh mereka, tapi kemudian kalau sampai direksi BUMN, komisaris dan lain sebagainya, saya kira DPR kedepannya itu memang kemudian akan seperti apa saja itu ya, lembaga pengawas semata gitu, tapi tidak kemudian menjalankan fungsi-fungsi yang lainnya. Dan korupsi itu artinya akan terus menjadi penyakit kronis gitu ya, ketika kemudian banyak sekali peluang yang bisa digunakan DPR untuk bisa mendapatkan jatah tambahan gitu ya. Ya. Begitu. Kalau kita melihat sudah diserahkan ke pemerintah, pilihannya apa saja sih, Bung Lusius? Apakah memang pemerintah harus mulai membahas atau masih bisa membiarkan atau bagaimana? Kan ini berarti sudah selesai di tahap harmonisasi di badan legislasi gitu ya. Oke. Tahap selanjutnya kemudian mengirimkan ke pemerintah untuk meminta surat presiden gitu ya, surat persetujuan presiden. Dan di surat itu nanti presiden akan menunjuk menteri siapa yang kemudian akan menjadi wakil presiden untuk melakukan proses pembahasan di DPR. Jadi biasanya sih itu mulus-mulus saja gitu ya, karena pertempuran selanjutnya itu ada di proses pembahasan gitu, bukan di soal perlu atau tidak memberikan surat persetujuan itu dari presiden gitu ya. Iya. Gitu. Kalau kita bicara soal menteri yang membahas, Bung Lusius, yang kami tahu adalah ada beberapa fraksi yang tidak mau ikut rapat dengan Menteri BUMN yang sekarang, Ibu Rini Sumarno. Itu bagaimana? Betul, itu juga yang jadi masalah dan menarik untuk menunggu surprise dari presiden itu dengan kondisi seperti itu. Apakah kemudian jika nanti ini dilanjutkan dalam proses pembahasan dan presiden menunjuk ke Rini Sumarno, DPR bisa menerima, termasuk fraksi-fraksi yang kemudian ngotot betul menolak kemarin gitu ya, menolak Rini Sumarno gitu ya. Dan kalau kemudian mereka bisa menerima, itu artinya memang ini undang-undang patut betul dipantau gitu ya, karena kemudian kelihatan betul mereka tiba-tiba bisa lembek untuk sesuatu yang sekian lama membuat mereka begitu emosional gitu ya. Ya. Baik, kita ikuti nanti. Kita harus pantau betul bagaimana perkembangan RUU ini ya. Bung Lusius Karus, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi. Selamat pagi.
Bang Gauden, sebetulnya kalau RUU BUMN ini tadi Abang sudah katakan kelihatan DPR itu ingin campur terlalu dalam. Tapi bukankah itu sesuatu yang bagus untuk masyarakat? Ya, kalau kita lihat di pasal 107 rancangan Undang-Undang BUMN itu di sana disebutkan secara rinci setiap tindakan terkait BUMN itu harus izin dari presiden. Oh. Pertanyaan harus izin dari DPR bukan presiden. Oh, harus izin harus DPR. izin dari DPR. Itu di pasal 107. 107. Pertanyaannya, apakah bisa DPR masuk terlalu jauh di dalam ranah eksekutif? Ini kan pertanyaan yang mau tidak mau kita harus berbicara tentang keseimbangan di dalam sistem presidensial. Yeah. Di dalam sistem presidensial itu DPR punya hak pengawasan. Ada 3 fungsi DPR, fungsi membuat undang-undang bersama presiden, Legislasi. fungsi budgeter, fungsi anggaran, dan ketiga itu fungsi pengawasan. Kontrol. Nah, 3 fungsi itu dikerjakan dalam rangka mengawasi eksekutif. Nah, apakah DPR bisa masuk terlalu jauh? Tentu saja tidak, karena itu ranahnya ranah eksekutif. Di mana DPR bisa mengawasi BUMN. Kalau kita merujuk kepada Undang-Undang 19/2003 tentang BUMN sekarang, fungsi pengawasan itu adalah pada saat DPR membahas rancangan Undang-Undang APBN. Oh. Di dalam Undang-Undang APBN itu kan di sana nanti secara rinci pemerintah mengemukakan apa saja alokasi anggaran pada tahun itu. Dan salah satunya tentu saja ada alokasi untuk penyertaan BUMN. Modal misalnya. Yang masuk ke BUMN salah satunya. Yang termasuk kepada BUMN. Nah, pada fungsi anggaran di dalam membahas Undang-Undang APBN itulah DPR bisa mengawasi BUMN. Bagaimana dengan ada yang mengatakan begini Bang Gauden, bahwa memang di Undang-Undang BUMN yang sekarang kan yang berfungsi sebagai rapat umum pemegang saham adalah Menteri BUMN. Betul. Yang berhak untuk mengganti, mengubah, mengangkat pengurus BUMN, baik komisaris maupun direksi. Nah, tapi ada yang mengatakan bahwa tidak transparan yang sekarang itu. Apa sih dasar pertimbangan pemilihan Board of Directors misalnya begitu. Sehingga dengan adanya revisi ini diharapkan lebih transparan karena kan DPR nanti akan tahu dan itu masyarakat akan tahu. Itu bagaimana? Itu dasar pemikiran mengapa rancangan Undang-Undang APBN ini diajukan oleh DPR. BUMN? BUMN, kenapa diajukan oleh DPR? Dasar pemikirannya supaya BUMN itu punya ruang gerak yang leluasa sehingga dia bisa bersaing secara sehat dengan badan usaha swasta. Akan tetapi apa yang dilakukan DPR tadi saya katakan pasal 107 rancangan undang-undang itu sangat jelas sekali bahwa setiap kegiatan yang terkait dengan BUMN harus dapat persetujuan DPR. Itu berarti DPR menjadikan dirinya sebagai eksekutif. Hal yang ditabuhkan di dalam sistem presidensial. Karena itu kalau kita membaca secara jernih misalnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12 tahun 2018 itu dikeluarkan di bulan 23 Mei 2018-nya. Pada saat itu sejumlah karyawan PLN mengajukan gugatan uji materi terhadap Undang-Undang BUMN terkait dengan kegiatan privatisasi yang berujung pada PHK. Di sana ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dan ada pertimbangan hukum yang sangat menarik yang mestinya menjadi pertimbangan DPR di dalam menyusun rancangan Undang-Undang BUMN. Di sana dikatakan menurut Mahkamah Konstitusi menolak dengan tegas keterlibatan DPR di dalam mengatur BUMN. Karena itu tadi menurut Mahkamah Konstitusi ranah mengatur BUMN itu adalah ranah eksekutif. Jadi bukannya ranah DPR. Kalau DPR ingin cawe-cawe di dalam mengatur BUMN, itu berarti ada sesuatu yang perlu dipertanyakan. Pertanyaannya begini Bang, tadi Bung Lusius juga sudah mengatakan ini kan di ujung periode Dewan yang sekarang. Apakah memang ini sungguh-sungguh dilakukan untuk memperbaiki BUMN, untuk memperkuat BUMN, atau jangan-jangan ini hanya untuk memenuhi target penyelesaian undang-undang? Karena kan kita tahu sekali